Halo, perkenalkan, saya Zaza Shalinisa dari kelompok 2 dengan NPM 60220010048. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan reinforcing loop yang terdapat di dalam Limits to Success Archetype yang kelompok kami implementasikan ke dalam Stock and Flow Diagram menggunakan contoh kasus peningkatan dan penurunan berat badan. Pada Stock and Flow Diagram, terdapat variabel kebutuhan untuk makan yang akan mempengaruhi variabel inflow asupan makanan. Variabel asupan makanan, atau di sini berperan sebagai inflow, akan mempengaruhi variabel stok, yaitu berat badan. Peningkatan pada berat badan kemudian akan mempengaruhi variabel produksi hormon NPY, atau neuropeptide hormone, yang berperan sebagai hormon yang akan merangsang nafsu makan seseorang. Peningkatan nafsu makan seseorang atau peningkatan hormon neuropeptide Y yang terdapat di dalam tubuh seseorang akan mempengaruhi rasa lapar pada dirinya, yang kemudian akan meningkatkan asupan makanan dari individu tersebut. Peningkatan pada asupan makanan kemudian juga akan meningkatkan berat badan yang terdapat pada tubuh individu. Di sini, variabel asupan makanan berperan sebagai efforts atau variabel efforts yang terdapat di dalam Limits to Success Archetype. Sedangkan variabel berat badan berperan sebagai variabel performance. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Kak Gladia. Sekian penjelasan dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Gladia Regita dengan NPM 6021901010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai outflow dari stok berat badan. Variabel yang digunakan yaitu ada berat badan, lalu ada pengeluaran energi sebagai limiting action, lalu ada variabel rasa lelah, dan ada variabel constraint yaitu intensitas olahraga. Dengan adanya berat badan berlebih pengeluaran berat badan perlu diturunkan dengan menaikkan pengeluaran energi. Dengan peningkatan pengeluaran energi secara otomatis juga akan meningkatkan rasa lelah, di mana rasa lelah ini perlu dikurangi, rasa lelah yang berlebih perlu dikurangi dengan adanya intensitas olahraga. Dengan intensitas olahraga yang berkurang, secara otomatis juga akan mengurangi pengeluaran energi. Sehingga dengan adanya tindakan ini itu akan mengurangi dari stok berlebih yaitu berat badan. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Wanamelani dengan NPM 6022001003. Saya akan menjelaskan diagram stock and flow yang disertai dengan archetype limit to success mengenai sistem perekonomian yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terkait variabel-variabel yang kelompok kami gunakan, yaitu effortnya ada PHK, lalu performance-nya ada pelemahan perekonomian, lalu limiting action-nya ada upaya pemulihan perekonomi, lalu constraint-nya ada bansos. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai R1. Pandemi COVID-19 menyebabkan peningkatan PHK-an pegawai, sehingga menyebabkan pelemahan perekonomian. Dengan melemahnya perekonomian akan meningkatkan kerugian pada usaha atau bisnis yang akan semakin mendorong usahanya untuk mem-PHK pegawainya. Mungkin dari saya penjelasannya cukup sekian, akan dilanjutkan oleh rekan saya Nabila. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nabila Putri dengan NPM 6021901072. Di sini saya ingin melanjutkan penjelasan dari Tiara. Dari pelemahan ekonomi, pemerintah akan terdorong untuk melakukan upaya pemulihan perekonomian. Dari upaya pemulihan perekonomian akan ada hubungan terbalik dengan pelemahan perekonomian. Dikarenakan semakin meningkatnya pemulihan perekonomian akan menurunkan pelemahan perekonomian. Selain itu, terdapat variabel bantuan sosial atau bansos sebagai limiting faktor yang dapat mempengaruhi upaya pemulihan perekonomian. Dengan begitu,
peningkatan bantuan sosial akan meningkatkan upaya pemulihan perekonomian. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.